Hari ini, saudara, khotbah kita akan berbicara tentang pengharapan dan pengharapan di balik kebangkitan Kristus. Saudara, minggu lalu kita merayakan kebangkitan. Nah, pada kesempatan ini bertepatan dengan ulang tahun yang ke-65 GBI Bulu ini, saudara, kita perlu kembali mereview atau istilahnya mengkalibrasi kembali baik hati, jiwa maupun pikiran kita terhadap iman kepada Yesus Kristus. Mungkin di antara kita sudah ada beberapa yang mengenal Kristus mungkin dari kecil. Mungkin ada yang karena papa mama pendeta, jadi aku Kristen gitu. Atau mungkin di antara kita ada yang pernah karena penginjilan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup ini. Tapi pada saat pagi hari kita mau sama-sama kembali mereview kembali, melihat kembali, mengkalibrasi kembali baik hati kita, jiwa kita maupun akal budi kita tentang iman yang kita pegang selama ini, tentang iman yang kita miliki sampai detik ini. Atau jangan sampai di antara kita ini gereja sudah 65 tahun tapi masih ada, mungkin masih ada yang masih meragukan. Keputusanku ikut Yesus ini benar nggak sih? Imanku percaya kepada Yesus Kristus ini betul nggak? Maka kita mau melihat kembali pada kesempatan yang indah ini. Kita mau lihat kembali iman kita sudah benar nggak? Jangan sampai di antara kita ada yang masih meragukan. Benar nggak kok Yesus Tuhan? Atau juga mungkin ada yang meragukan, benar gak sih Yesus itu mati? Benar gak sih Yesus itu bangkit? Padahal dalam iman Kristen, kita percaya akan kebangkitan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, waktu saya di Salatiga, saya melihat ada iklan dari pemerintah kota. Selamat memperingati wafatnya Yesus Kristus. Kurang 1 hari Paskah, saudara. Seringkali kita lebih menyorot tentang kematiannya. Pemerintah juga menyorot tentang kematian Yesus Kristus. Tetapi apalah arti kematian Yesus Kristus tanpa kebangkitan? Apalah arti kematian Yesus Kristus tanpa kebangkitan? Maka itu kita perlu membuktikan. Kalau memang Yesus mati, memang Yesus bangkit, buktinya apa? Saksinya apa? Dan ada pengharapan apa di balik kebangkitan Kristus? Saudara, sebab itu pada saat pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, saudara. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membacanya secara bergantian. Saya akan mulai di ayat yang pertama dan Bapak Ibu Saudara melanjutkan bergantian di ayat yang selanjutnya. Siap saudara? Yang siap belajar katakan yes. Puji nama Tuhan. Kita akan baca secara bergantian. Markus 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea.
Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Amin. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengar, membaca firman Tuhan, menyimpan di dalam hati kita dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah membaca dan mendengar firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya Engkau berbincang-bincang kepada kami. Kami menyadari keterbatasan kami, tetapi firman-Mu itu Tuhan yang luar biasa, tak terbatas. Kiranya Tuhan berikan kami karunia untuk memahaminya. Melalui firman Tuhan pagi hari ini Tuhan, biarlah iman kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan Tuhan. Kami percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami siap menyambut pemberitaan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, seperti yang saya sudah sampaikan, ya, kita sebagai orang Kristen sudah berapa lama berjemaat di GBI Bulu begitu ya? Atau sudah berapa lama kita mengenalkan Kristus? Nah, kita perlu melihat kembali iman kita ini sudah tepat nggak sih kita pegang Yesus? Karena hari-hari ini ada orang yang mengatakan bahwa ya namanya keselamatan itu di luar Yesus ada. Kalau situ baik ya, melakukan perbuatan baik bisa selamat. Saya nggak rela kalau Yesus yang saya sembah ini ya membiarkan orang yang berbuat baik ini masuk neraka. Saudara, kalau memang seperti itu adanya, lalu kenapa kita tetap milih menjadi pengikut Kristus? Bu, ya sudah tinggalkan Yesus sama-sama selamat kok. Kan nggak seperti itu, saudara. Makanya ini adalah kesempatan yang baik untuk kita sama-sama melihat kembali. Sudah tepatkah imanku? Sudah benarkah imanku? Karena iman yang kita percaya di dalam nama Yesus Kristus itu adalah iman tentang kebenaran. Bukan iman yang salah, bukan iman yang spekulasi, saudara. Saudara bisa bayangkan seumpama saudara ada di satu tempat yang gelap gulita. Peteng dedet gitu ya. Gelap gulita. Lalu di depan saudara itu ada jurang. Yang saudara tidak tahu itu jurang yang sangat mematikan dan membahayakan. Berjalan dalam gelap ya. Lalu saudara mau ngomong apa? Wes, pokoknya aku yakin dalam nama Yesus aku pasti bisa jalan dalam kegelapan ini. Wah, dalam nama Yesus sudah tetap jalan begitu. Depannya jurang, saudara. Itu saya rasa kita salah memiliki iman. Padahal iman yang kita miliki adalah iman yang benar, yang bisa dijelaskan. Makanya Yesus Kristus mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Saya pengen tanya dengan Bapak Ibu Saudara tempat ini. Ketika Bapak Ibu Saudara datang ke gereja ini gitu ya, ada enggak yang pernah kepikiran gitu ya, saya mau datang ke gereja ini, saya akan bawa hati dan jiwa saya, akal budi saya taruh di kamar dulu gitu. Enggak ada, saudara. Artinya apa? Untuk memahami Allah, memahami iman kepada Tuhan Yesus, enggak bisa hanya mengandalkan hati dan jiwa, tapi akal budi. Benar enggak sih? Tuhan Yesus ini yang aku percaya, ini benar enggak toh? Jangan-jangan ya beja-bejilah, hanya ikut-ikutan. Jangan sampai, saudara. Jangan sampai kita ikut Kristen hanya ikut-ikutan saja. Karena ini bahaya, saudara. Karena di luar sana banyak yang mengatakan bahwa yang mati bukan Yesus, tetapi yang diserupakan seperti Yesus. Saudara percaya? Kan kalau sampai percaya kan kebangetan. Di luar sana mengatakan, oh Yesus bisa bangkit, dia tidak mati kok. Cuman pingsan. Makanya bisa bangkit hidup lagi. Terus saudara percaya, wah iya ya, ternyata Yesus Tuhanku yang tak sembah itu nggak mati loh, cuman pingsan gitu. Nah kalau kita punya iman seperti ini kan repot, saudara.
Itu iman yang salah. Padahal iman yang kita miliki adalah iman yang benar, iman kebenaran. Yang memang banyak orang itu sulit untuk menerima tentang ada orang mati bisa bangkit lagi. Makanya gampangnya Yesus itu pingsan. Nah, maka saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat, kalau kita mau percaya Yesus itu adalah bangkit dari kematian, makanya kita harus bisa membuktikan Yesus mati. Karena di luar sana ada yang mengatakan Yesus gak pernah mati loh. Yesus diserupakan loh. Di luar sana ada yang mengatakan Yesus cuma pingsan loh. Oleh sebab itu kita perlu membuktikan dulu nih poin kita yang pertama. Benar gak sih Yesus itu mati? Apa bukti kematian Yesus, saudara? Saudara-saudara Tuhan, kita percaya kematian dan kebangkitan Kristus bukan kata orang. Ini yang saya rindukan. Seluruh jemaat di GPI Bulu ini betul-betul memiliki iman kepada Yesus, bukan lagi kata orang. Bukan lagi kata Pak Pendeta. Sama seperti Ayub tuh, saudara. Ingat ya. Dari kata orang, dulu aku mengenal engkau. Sekarang dengan mata kepalaku aku bisa mengerti engkau. Nah, ini tatarannya seharusnya saudara dan saya miliki. Bukan lagi kata orang, kita percaya Tuhan Yesus. Tapi saudara dan saya memiliki pengalaman pribadi. Melihat sendiri bagaimana Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kalau kita mau berbicara tentang bukti kematian Yesus, adalah ketika ia dikuburkan. Nah, kalau sudah perhatikan di dalam Markus 15 ayat 42-47, saudara perhatikan ya. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus. Ayat 44, Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Saudara-saudara, kita perlu membuktikan benar nggak sih Yesus mati? Jangan cuma iman, pokoknya kata Pak Pendeta Yesus mati, ya sudah mati. Gitu. Enggak, saudara. Kita perlu membuktikan benar nggak sih? Kalau sudah perhatikan, saudara, kematian Yesus dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Di hari kematian Yesus. Di dalam budaya Yahudi, ya, di dalam budaya Yahudi itu hitungan hari baru itu dimulai dari maghrib jam 6 sore. Itu baru dimulai hari baru. Kalau sekarang kita menghitungnya mulai hari baru jam 12 malam. Kalau orang Yahudi itu jam 6 sore. Maghrib itu sudah ganti hari baru. Berarti ketika Yesus mati, besoknya adalah hari Sabat. Nah, kalau hari Sabat, maka orang Yahudi tidak boleh ada yang kerja, apalagi turunin mayat. Nah, disinilah Yusuf dari Arimatea ini meminta untuk menurunkan Yesus untuk dimakamkan, saudara. Dan kalau dihitung dari jam 3 sore sampai jam 6 sore, butuh berapa jam waktu? 3 jam. Jadi Yusuf Arimatea ini ada waktu tinggal 3 jam saja untuk menguburkan Yesus. Makanya dia menghadap ke Pilatus. Dia tanya, boleh enggak aku minta ini mayat Yesus? Nah, kalau sudah perhatikan di dalam ayat yang ke-44, Pilatus heran. Kenapa heran? Kenapa Pilatus heran? Ketika dia mendengar bahwa Yesus sudah mati. Saudara-saudara, karena Pilatus sendiri yang sejak awal dari mula mengenal Yesus, melihat wajahnya langsung. Ketika Yesus habis disesah, lalu diperhadapkan dengan Pilatus, Pilatus melihat. Ini Yesus ini sudah disesah, fisiknya masih kuat. Masih bisa seger. Masih bisa memikul salib.
Makanya Pilatus heran, mosok mati. Loh, aku ngelihat orangnya kuat deh. Waktu diperhadapkan dengan aku, sudah dicambuki punggungnya. Biasanya orang yang sudah dicambuki, darahnya keluar, itu sudah leyeh-leyeh, sudah nggak sanggup. Ini loh, saya masih sanggup. Masa sih benar mati? Saudara, hari-hari ini, kalau kita ingin membuktikan orang yang sudah mati begitu ya, biasanya kalau di dalam hukum, ya legal hukum kayak warisan dan lain sebagainya, apa sih yang dibutuhkan untuk membuktikan orang mati? Udah tahu? Surat kematian. Nah, saudara terus ingin tanya, lah kalau surat kematiannya Tuhan Yesus di mana, Pak? Nih, saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau tahu surat kematian Tuhan Yesus di mana? Di ayat ini, Saudara. Di mana ketika itu Pilatus heran. Pilatus wakil pemerintahan. Saking gak percayanya Pilatus, dia panggil siapa? Kepala pasukan. Saudara-saudara, kepala pasukan ini saudara-saudara bukan kepala pasukan ecek-ecek, saudara-saudara. Kepala pasukan yang dipanggil oleh Pilatus ini saudara-saudara bukan menjadi pasukan hasil dari suap. Enggak, saudara. Zaman dulu saudara, untuk menjadi kepala pasukan itu dari pratu, prada, praka, sertu, serda, serka. Jadi tingkatannya tinggi sampai jadi kepala pasukan. Artinya apa? Untuk menjadi kepala pasukan harus punya pengalaman perang. Dan kita tahu waktu itu perang itu sesuatu hal yang biasa terjadi saudara. Pasukan Romawi. Dan yang namanya kepala pasukan yang sudah terbiasa melihat perang, berarti sudah terbiasa melihat orang mati. Makanya yang dipanggil bukan prajurit kroconya, saudara, bukan yang mencambuk, tapi kepala pasukannya. Benar tak Yesus sudah mati? Setelah kepala pasukan mengatakan bahwa Yesus sudah mati, maka ayat 45, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Jadi ini bukti bahwa Yesus benar mati disalib, saudara. Bukan pingsan. Ini kalau sampai kepala pasukan salah diagnosa, orang Yesus pingsan dibilang mati, atau mati dibilang pingsan, ini repot, saudara. Bisa dipecat ini. Orang masih pingsan atau dibilang mati, ini bahaya ini, saudara. Makanya ketika kepala pasukan sudah menjelaskan bahwa Yesus sudah mati, maka Pilatus menyerahkan mayat Yesus. Sekali lagi, ini adalah bukti Yesus memang mati. Enggak pingsan. Bukan juga yang diserupakan. Karena kepala pasukan ini yang melihat dari awal, mengawal jalannya Yesus ke Bukit Tengkorak untuk disalibkan. Hafal detail dari awal sampai disalibkannya, ini kepala pasukan ngerti, paham. Gak mungkin salah orang, saudara. Maka kalau ada yang menjelaskan ini diserupakan, nonsen. Karena jelas, saudara. Nah, yang menarik, saudara, di dalam Markus 15 ini, saudara, di dalam ayat yang 47, Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Nah, kita akan melihat di bagian selanjutnya mengenai bukti dan saksi, ya, bukti dan saksi kebangkitan Yesus. Saudara, kalau seumpama Markus menulis kisah ini untuk meledakkan pengaruh kekristenan pada waktu itu, maka nama Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses ini tidak akan pernah muncul di dalam Injil Markus ini, saudara. Nah, kita mau melihat nih, saudara. Nah, kita mau juga melihat, kita kan juga mau mencari bukti
dan saksi mengenai kebangkitan Yesus. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana bahwa bukan Yudas yang diserupakan jadi seperti Yesus, saudara. Juga bukan bahwa Yesus pingsan. Saksinya ada. Maria Magdalena tahu di mana di tempat kuburannya. Maria Magdalena, Maria ibu Yoses tahu melihat di mana Yesus dibaringkan. Nah, bukti dan saksi kebangkitan Yesus. Tadi saya sempat singgung, Yesus gak mungkin pingsan, saudara. Kok bisa, Pak? Nah, saudara, saya sempat cerita sama Pak Bambang, saudara. Bagaimana satu ketika, saya jalan-jalan di mall nih, saudara ya. Wah, jalan-jalan di mall. 2 minggu lalu, saya jalan-jalan di mall, turun dari eskalator, begitu ya. Saya melihat sebuah gereja yang begitu indah, begitu ya. Dan saya membaca, ini gereja cantik banget loh, keren. Tapi sayang, di kata Indonesia ini ada O-nya hilang, saudara. Padahal ini gereja yang sangat bagus sekali. Ini gereja yang sangat luar biasa buat saya. Ini prospek ini untuk pekabaran Injil, saudara. Ini prospek untuk pekabaran Injil. Nah, ketika saya turun dari eskalator panjang begitu ya, saya lihat ini bagus. Sayang kok Indonesianya kok hurufnya hilang satu. Apa sih susahnya? Nambah 1 huruf aja. Untuk nama gereja ini, saya sambil merenung, gimana ya, kasihan ini, harusnya ada huruf. Lalu saya belokkan, saudara. Tidak sengaja ini, saudara, ada kotakan listrik. Saya kesandung di situ, saudara. Jerungup, dilihat orang sak mall, saudara. Weh, orang ini sudah gede, jatuh kok kesandung. Jerungup, saudara. Dan beberapa kulit kaki saya lecet. Nah, kalau saudara tidak percaya, saya buktikan, saudara. Ini masih ada bekasnya, saudara. 2 minggu masih ada bekasnya. Mau tak kletek, perih-perih gimana gitu, saudara. Ini 2 minggu, saudara, tidak hilang, saudara. Nah, kalau ada orang yang ngomong Yesus itu pingsan dalam waktu 3 hari, kira-kira bisa enggak? Mungkin enggak? Dengan kebangkitannya, kira-kira kalau saudara-saudara, kalau Yesus cuma pingsan selama 3 hari, terus bangkit dari kubur, yang dicari pertama siapa? Ada yang tahu? Kalau saya, saudara, mungkin saya pertama tukang pijet, saudara. Remek kabeh awake. Habis mikul salib dicambuki, dipecuti, saudara. Aduh. Dan kalau cuma 3 hari, sakitnya nggak mungkin langsung hilang cering. Karena kalau itu memang benar hanya pingsan, ya itu pasti masih remek semua badannya, masih bengep-bengep semua. Orang yang pernah mengalami koma saja, saudara, begitu bangkit dari komanya, butuh waktu lama untuk sadar. Lah ini 3 hari, oh saudara, dia bangkit, saudara. Tetapi sayang, kebangkitan Yesus Kristus ini tidak banyak orang yang percaya. Jangankan orang di luar Kristen, bahkan para murid Yesus pun tidak ada satupun yang percaya dengan kebangkitan Yesus Kristus. Para murid, saudara, nggak ada yang percaya. Kalau sudah perhatikan di dalam Markus pasal 8, pasal 9, pasal 10, Yesus sudah berkali-kali ngomong sama mereka, aku akan mati, tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Diulang lagi, anak manusia harus mati, tapi hari ketiga akan bangkit. Diulang lagi, saudara, aku akan mati, tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Tetapi faktanya, setelah 3 hari Yesus mati, ada enggak muridnya yang membuktikan? Pet, sini Pet. Yohanes ngomong sama Petrus, saudara. Pet, lu ingat enggak Pet? Dulu kan guru kita kan pernah ngomong ya, katanya dia kalau mati hari ketiga pasti bangkit. Benar enggak? Iya yuk, bener yuk. Yuk kita buktiin yuk, kita ke kubur yuk. Sayang enggak ada, saudara.
berita kebangkitan Yesus. Bahkan muridnya pun meragukan. Para wanita datang ke kubur Yesus. Apakah untuk membuktikan dia bangkit? Tidak. Saudara, seringkali pun juga kita demikian, bukan? Kita seringkali meragukan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita sulit untuk bisa percaya dengan apa yang diperkatakan oleh firman Allah. Ketika Tuhan melalui nabinya berfirman kepada saudara dan saya, aku tahu rancangan apa untuk masa depan. Rancangan yang baik. Bukan rancangan kecelakaan. Kita sudah sering dengar itu, bukan? Sampai hari ini. Apakah benar-benar engkau percaya akan hal itu? Atau engkau juga masih meragukannya? Masya Allah Tuhan. Nyatanya hari ini hidupku masih menderita, Tuhan. Engkau mengatakan bahwa rancanganmu terhadapku di masa depan itu adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tapi Tuhan, aku masih kekurangan, Tuhan. Saudara, kadang seringkali kita juga masih meragukan perkataan firman Allah dalam hidup kita. Kita nggak beda jauh dengan para murid-murid Yesus yang meragukan tentang berita kebangkitannya. Kita nggak beda jauh dengan murid-murid Yesus yang pernah mengkhianati Yesus. Tetapi walaupun kita seringkali berkali-kali mungkin kita mengecewakan Tuhan dalam hidup ini. Coba deh saudara perhatikan. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah mengecewakan hidupmu. Walaupun dalam kehidupan yang paling di garis minim. Walaupun kita yang paling menderitanya kayak apa, saudara. Tetapi kebangkitan Yesus itu menyertai hidupmu dan hidupku. Walaupun kita seringkali melupakan dan menyangsikan. Tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah ini saudara. Kalau kita berbicara mengenai bukti dan saksi kebangkitan Yesus. Kita sudah buktikan Yesus gak cuma pingsan. Para murid juga meragukan. Tetapi ketika para wanita ini datang ke kubur Yesus, justru mereka bisa melihat Yesus bangkit. Jadi kalau seumpama, sekali lagi saya katakan, kalau seumpama penulis Markus ini, tadi saya sudah sempat katakan, menulis kisah Markus ini hanya untuk meledakkan pengaruh Kristen, maka seharusnya dia tidak menulis nama para wanita. Kenapa saudara? Karena di zaman dahulu yang namanya perempuan, wanita itu tidak masuk hitungan, saudara. Dianggap kaum lemah, dianggap tidak punya akal, sama seperti Celsus, ini seorang ahli Yunani, seorang filsuf Yunani pada waktu itu yang mengatakan demikian, saudara. Kekristenan tidak mungkin benar karena cerita kebangkitan yang ditulis didasarkan pada kesaksian para wanita. Dan kita semua tahu wanita itu akalnya kurang. Enggak hari ini loh ya saudara. Waktu itu. Ini bercerita tentang betapa derajat wanita justru tidak ada harganya di masa Yesus kebangkitan. Jadi kalau hari ini para wanita engkau memiliki nilai berharga karena Yesus kebangkitannya sudah memulihkan semuanya. Kenapa saudara? Jika Markus dan para orang Kristen mengarang cerita supaya gerakan kekristenan ini berhasil, enggak bisa kalau pakai nama ini. Pakai nama para wanita. Enggak mungkin saudara. Tetapi justru faktanya saudara. Faktanya adalah wanita. Kebangkitan Yesus pertama kali justru diterima oleh kaum yang dianggap paling lemah.
tidak punya kedudukan, tidak pernah diterima kesaksiannya dalam budaya saat itu. Wanita memang tidak diperhitungkan, tapi Yesus selalu memperhitungkan. Faktanya saudara, kebangkitan Yesus pertama kali justru diterima oleh kaum yang dianggap paling lemah. Faktanya saudara, yang pertama kali melihat batu penutup kubur yang sangat besar itu sudah terguling adalah wanita. Yang mendengar kabar pertama Yesus bangkit dari malaikat adalah wanita. Dan yang pertama kali diutus untuk mengabarkan Injil bahwa Yesus bangkit adalah wanita. Yang paling lemah Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Saudara dan saya, hari ini yang paling lemah kita ini loh juga bisa, bahkan sudah Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Mungkin sudah berpikir, itu kan cuma segelintir orang, Pak. Saudara-saudara, di dalam kisah para rasul, saudara, saya tidak cantumkan di sini. Setelah Yesus bangkit, itu Yesus berjalan-jalan selama 40 hari. Untuk menunjukkan dirinya, aku bangkit. Itu selama 40 hari, saudara. Jadi selain para wanita, banyak orang lain lagi melihat akan kebangkitan Yesus. Dan di dalam 1 Korintus saudara dikatakan bahwa Yesus itu menunjukkan dirinya itu lebih dari 500 orang sekaligus. Jadi bukti kematian Yesus ada. Saksinya kebangkitan Yesus banyak saudara. Bahkan Paulus mengatakan di saat itu 1 Korintus 15 ayat 4 itu saudara. Kebanyakan dari mereka masih hidup. Kebanyakan masih hidup waktu Paulus menulis surat ini saudara. Artinya apa? Saksinya Yesus bangkit itu banyak. Jadi kalau hari ini saudara percaya Yesus mati, Yesus bangkit, itu tidak salah. Itu adalah sebuah kebenaran. Kalau Yesus mati dari kebangkitannya, dari kematiannya, saudara-saudara. Saudara-saudara Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan, oh itu kompak Pak. 500 orang itu pada bohong semua. Supaya Kristen ini terkenal. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara. Kalau seumpama ini ya, kalau seumpama Pak Bambang sebagai gembala ya kan. Terus ngomong sama Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, nanti kalau ada yang cari saya, tolong ya bilang saya baru pelayanan. Padahal Pak Bambang di belakang baru ngopi saudara. Ada orang nyari Pak Bambang. Bapak Ibu ditanya, Pak, lihat Pak Bambang enggak? Oh enggak, Pak Bambang pelayanan. Bohong kan? Padahal Pak Bambang lagi ngopi saudara. Ini seluruh jemaat kompak ya, karena saking cintanya sama Pak Bambang. Kita kompak, kita harus melindungi Pak Bambang. Terus ditangkap salah satu dari saudara. Terus digebuki, ngaku enggak, di mana Pak Bambang? Ada yang lihat, ada yang digebukin. Kira-kira keder enggak saudara? Terus yang digebukin ini tetap ngotot. Enggak, saya enggak tahu Pak Bambang. Pak Bambang pelayanan kok. Padahal Pak Bambang lagi ngapain? Ngopi. Pertanyaannya, seberapa kuat saudara bohong tentang Pak Bambang yang lagi ngopi sambil disiksa, sambil digebuki? Semuanya pada ngelihat. Mulai berpikir, aduh, buat apa ya aku bohong ini ya? Enak-enakan, aku yang sakit, aku yang menderita, Pak Bambang yang enak-enakan ngopi. Bisa bertahan berapa lama bohongnya? Ampun Pak. Ya Pak. Ya saya lihat Pak. Tapi sudah perhatikan, ketika para rasul dianiaya, disiksa, bahkan sampai dibunuh, mereka rela, siap. Kenapa? Karena mereka menjadi saksi, memang benar Yesus bangkit.
Ketika para martir dipaksa untuk menyangkali iman mereka. Ketika mereka dipaksa, stop, jangan beritakan Yesus yang bangkit. Berhenti tidak kamu? Mereka tidak berhenti. Bahkan nyawa pun diberikan. Kenapa? Karena mereka sudah melihat sendiri bahwa yang dia saksikan adalah sebuah kebenaran. Yesus bangkit. Saudara-saudara kasih Tuhan, kebangkitan Yesus itu memberi inspirasi, saudara. Bukan halusinasi, tapi justru menginspirasi. Kalau halusinasi 500 orang, tidak mungkin sama semua, saudara. Saya pelayanan di rumah pemulihan Efata, saya ngurusi 125 orang gangguan jiwa, saudara. Dan pengalaman saya, tidak ada itu yang 125 itu kompak, halusinasinya sama semua, tidak ada. Semua beda-beda, saudara. Jadi nggak mungkin bahwa orang yang melihat Yesus bangkit itu halusinasi. Nggak mungkin. Karena dia ada 500 orang lebih. Lihat sendiri, saudara. Kebangkitan Yesus itu kebangkitan yang bukan berita bohong, tetapi justru memberi inspirasi. Kebangkitan Yesus membuat si pengecut menjadi si pemberani. Sangat menginspirasi, saudara. Saudara Tuhan, jika kita percaya Yesus, tanpa percaya kematian dan kebangkitannya, kita adalah manusia yang malang. Kalau kita cuma percaya Yesus mati saja, tapi kita menuliskan di dalam 1 Korintus 15:13. Iman kita kepada Yesus itu menjadi sia-sia. Kalau kita cuma percaya hanya kematiannya saja, saudara. Oleh sebab itu, saudara, 3 bukti dasar kebangkitan Yesus. Yang pertama, fakta memang bahwa kuburnya kosong. Yang kedua, kesaksian dari banyak saksi mata yang melihat sendiri Yesus bangkit. Dan pengaruh jangka panjang para pengikut Yesus. Dan saudara hari ini bisa mencapai 65 tahun bertahan terus memberitakan Injil. Ini merupakan hasil dari pengaruh jangka panjang para pengikut Yesus. Yang melihat sendiri, yang menyaksikan sendiri bagaimana Yesus bangkit. Lantas, pengharapan apa di balik kebangkitan Yesus? Saudara-saudara, kebangkitan Yesus itu memberikan harapan masa depan yang lebih baik. Melalui kebangkitannya, ini justru mengesahkan, membuktikan bahwa dia akan memberikan harapan masa depan yang lebih baik. Kalau kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 11:50 ayat 5 ayat 4 ya, Yesaya 11, saudara. Dikatakan demikian, saudara. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul, akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Bukankah ini dunia ideal yang Bapak Ibu Saudara harapkan? Ada yang tidak pengen dunianya seperti ini? Saya rasa kita semua pengen, saudara. Di mana kondisi dunia kita saat hari ini dikembalikan lagi dalam situasi sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi situasi dunia ini betul-betul seperti Taman Eden, saudara. Ini harapan yang saudara dan saya miliki, saudara. Tidak ada kesakitan, tidak ada luka, tidak ada kejahatan, tidak ada kebusukan. Inilah dunia yang kita rindukan dan harapkan. Dan melalui kebangkitan Yesus Kristus, ini akan segera terwujud. Dan gereja saudara salah satu yang dipakai untuk mewujudkan kondisi ini. Kenapa, saudara? Karena kalau saudara perhatikan di bagian akhirnya, saudara, ayat tersebut dikatakan bahwa
tidak akan ada kejahatan, tidak ada yang berlaku busuk di seluruh gunung yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Hari ini belum banyak yang mengenal akan Tuhan. Di ujung-ujung bumi sana belum banyak yang mengenal nama Tuhan. Dan gereja saudara dipakai Tuhan untuk mengutus sampai ke bagian-bagian yang dimana belum pernah mengenal nama Tuhan, jadi kenal nama Tuhan. Maka tadi saya katakan, mempercepat datangnya kerajaan surga. Ketika Yesus datang, semuanya dipulihkan, saudara. Mungkin saudara yang mengeluh, aduh, apa kok loro-loronan ngene yo. Ini kok sakit semua, kok gini gitu. Saudara, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ketika kita dibangkitkan dengan kehidupan yang baru, akan membuat kita memiliki harapan yang lebih baik. Saudara, ini adalah seorang yang luar biasa, namanya Joni Erik Tada, saudara. Saat umur 17 tahun, dia mengalami musibah sehingga seluruh lehernya ini sampai ke bawah itu mengalami kelumpuhan. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melukis dengan mulutnya, saudara. Saudara, setiap kali dia datang ke gereja, biasa kalau pemimpin pujian, mari kita semua bangkit berdiri bersama, begitu ya. Jemaat berdiri, dia cuma duduk di kursi roda. Ketika pemimpin ibadah mengatakan, mari kita berlutut dan menyembah Tuhan, maka dia hanya ada di atas kursi roda saja, saudara. Lalu dia menangis. Tetapi tangisan yang dia keluarkan bukan tangisan kesedihan. Aneh ya? Kok bisa ya? Karena iman dia kepada Yesus Kristus, saudara. Dia mengatakan, hari ini aku bisa melihat, besok kalau aku sudah dibangkitkan dengan tubuh yang baru, pertama kali yang akan aku lakukan adalah aku akan berlutut sama seperti jemaat untuk menyembah Tuhan. Kelumpuhannya tidak membuat dia jadi kecewa, justru punya harapan, nanti aku akan diberi tubuh kemuliaan yang baru, sama seperti tubuh Yesus ketika dia dibangkitkan dari kematian. Saudara, kebangkitan berarti kita dapat menantikan dengan penuh pengharapan akan hari di mana penderitaan kita akan hilang semuanya. Sama seperti yang sudah Yesus buktikan. Ketika Yesus bangkit dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, semua luka-lukanya, semua bilur-bilurnya sudah hilang. Semua bengap-bengapnya sudah hilang. Seluruh sakit yang ditanggungnya akibat siksaan dan aniaya sudah hilang. Tidak ada bekas luka apapun, kecuali luka di tangan, di kaki, dan di lambung. Sehingga ketika Thomas berkata, aku gak percaya sebelum aku mencucukkan, Yesus ngomong apa? Ini loh, cocok no dirijimu, ini loh masuk no, ini loh bekas lukanya, ini aku. Saudara, luka yang tersisa di dalam tubuh kebangkitan Yesus Kristus adalah luka bekas paku. Mengapa bekas luka paku di tangan dan kaki lambung Yesus tidak hilang ketika ia menampakkan diri kepada murid? Jadi satu pertanyaan, saudara. Karena untuk mengingatkan kepada para murid bahwa luka-luka yang mereka anggap telah menghancurkan kehidupan justru menyelamatkan mereka. Murid-murid tadinya melihat luka yang dialami oleh Yesus itu adalah luka yang menakutkan. Ketika Yesus disalib, mereka melihat itu luka yang mengerikan. Tetapi ketika kebangkitan Yesus, luka yang tersisa itu justru membuktikan ada hal yang baru. Bukan lagi luka yang menghancurkan, tetapi luka yang menghidupkan. Ngerti enggak? Demikian juga dengan luka dan kesedihan kita.
Demikian juga luka dan kesedihan saudara dan saya. Hari ini ada yang mungkin terluka, kecewa dengan pasangan, terluka dengan atasan. Saudara merasa sakit. Saudara-saudara, luka itu mungkin membuat engkau hancur. Hilang harapan. Tetapi ketika engkau melihat luka Yesus Kristus, bekas pakunya itu akan mengubah lukamu hari ini menjadi luka yang penuh dengan harapan akan kebaikan. Saudara-saudara, Tim Keller mengatakan demikian, saudara. Anda akan menemukan kalau hal-hal terburuk yang pernah terjadi pada Anda akhirnya akan memperbesar sukacita kekal Anda. Pada hari itu semuanya akan dibalikkan dan Anda akan mengenal sukacita melampaui yang ada di dunia ini. Perhatikan saudara, sukacita dari kemuliaan Anda akan jauh lebih besar dari setiap luka yang pernah Anda alami. Ada yang gak pernah terluka di sini? Ada yang pernah tidak terluka? Saya rasa semua orang pernah terluka. Dan luka yang kita pernah alami mungkin mengedropkan kita, membuat kita putus asa, membuat kita hilang harapan. Tuduhan-tuduhan yang melukai engkau, yang mengatakan kowe iki wong cilik, ora mungkin iso sukses. Mungkin ada orang mengatakan kamu itu anak yang bodoh, kamu gak akan bisa berhasil. Mungkin ada banyak luka-luka. Kamu itu istri gak bisa bertanggung jawab, kamu itu suami itu gak tanggung jawab. Keluarga terluka, satu dengan lain saling melukai. Inilah saatnya lihat kepada Yesus Kristus, supaya luka yang kau alami dan aku alami diubahkannya menjadi suatu sukacita yang luar biasa. Inilah makna kebangkitan Yesus, saudara. Kebangkitannya selalu memberikan pengharapan kepada kita akan masa depan yang lebih baik daripada hari ini. Setiap hari selalu ada harapan. Dan luka-luka yang pernah kita alami saat ini akan tergantikan dengan sukacita yang besar di dalam Kristus. Amin, saudara. Jadi iman yang saudara miliki dan saya miliki akan kematian dan kebangkitan Yesus, itu adalah iman yang benar. Bukan iman yang spekulasi, bukan iman asal-asalan, bukan iman ikut-ikutan, tetapi iman yang benar, yang sanggup selalu memberikan pengharapan dalam hidup saudara. Hari ini aku boleh terluka Tuhan, tapi aku yakin dan percaya di hari yang akan datang, di hari kebangkitan, semua lukaku itu akan berganti dengan sukacita. Hari ini aku mungkin boleh lemah Tuhan, jangan kaget, karena dosa sudah merusak dunia ini, membuat kita fisik menurun, membuat fisik kita sakit-sakitan. Tetapi di dalam Yesus Kristus ada harapan. Di kebangkitan nanti engkau akan diubahkan semua. Tidak ada kejahatan, tidak ada kebusukan, tidak ada luka, tidak ada air mata. Semua luka yang kita alami hari ini, ada pengharapan akan digantikan dengan sukacita yang lebih besar daripada sakit yang pernah kita derita hari ini. Tetap percaya pada Yesus Kristus, pegang terus imannya. Dialah yang benar Tuhan Allah kita. Dan percayalah, kebangkitannya memberikan hari depan yang lebih baik, kemenangan dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa.